Halo Sobat Hua, pasti pada penasaran kan dengan keseruan BTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan sukses menaklukkan Ki Kaisar Tongtian di Gua Kultivasi tingkat 9, membuka jalan terobosan besar. Di sisi lain, Pavilion Fengxiang menyepakati proyek elang terbang untuk menyelamatkan Yanji yang ditahan keluarga kerajaan Xuanling di lantai ke-7 istana bawah tanah. Rencana melibatkan penyamaran klon, jalur rahasia Feidun, pembagian tugas melawan para Dodi elit, dan menunggu momen saat musuh lengah. Segalanya telah siap, tinggal menunggu waktu yang tepat. Wilayah yang dikuasai Pavilion Fengxiang berpusat di Gunung Hua, sebuah kawasan geomansi langka yang terkenal akan kekuatan alaminya. Namun pegunungan yang mengelilingi Pavilion Hua memiliki keistimewaan berbeda. Tidak setajam Gunung Hua dalam geomansi, tetapi jauh lebih misterius dan sulit ditebak. Gunung Wanhua berdiri di titik berbahaya antara langit dan bumi. Seluruh pegunungan dipenuhi bunga dan tanah langka. Sebagian indah, sebagian mematikan. Hingga tempat ini dikenal sebagai Gunung Seribu Bunga. Di lereng tengah Gunung Wanhua, seorang gadis muda berlutut ringan, menatap sebuah bunga berwarna mencolok yang tumbuh di antara bebatuan. "Guru, bunga apa ini?" tanyanya lembut. Wanita di sampingnya menunduk sedikit, menatap bunga itu dengan sorot mata tenang namun tajam. "Perhatikan baik-baik, ini bunga viper atau bunga ular berbisa. Tanaman beracun tingkat tinggi, sangat disukai oleh makhluk bertipe ular," ucapnya pelan. Dia melanjutkan dengan suara tenang namun penuh wibawa. "5 kelopak dan inti benang sarinya memancarkan cahaya samar. Itu tanda bahwa bunga ini telah mencapai fase dewasa." Wanita itu adalah Huaxin, penguasa Pavilion Wanhua, seorang dosian sejati yang berdiri di puncak dunia kultivasi. Sedangkan gadis muda itu adalah Yuru. Saat menatap bunga ular tersebut, pandangan Yuru sedikit kosong, seolah teringat sesuatu. Dalam benaknya muncul bayangan seorang pria berjubah gelap yang membawa penggaris berat. Sosok yang tak pernah benar-benar dia lupakan. Huaxin menyadarinya dan tersenyum tipis. "Bagaimana? Terpikir tentang kekasih kecilmu itu lagi?" katanya menggoda. "Guru," Yuru langsung tersipu. Wajahnya memerah. Kekuatan Yuru telah mencapai Dodi bintang 5 puncak. Hanya selangkah lagi menuju bintang 6. Karena identitas warisan dan potensi besarnya, Huaxin belum membantu terobosannya secara paksa. Yuru telah berubah jauh dari masa lalu. Posturnya matang, auranya menawan dan kecantikannya memikat. Saat gurunya menggoda tentang kekasih lama, Yuru tersipu, namun tidak menyangkal kerinduannya. Huaxi pun membuka sedikit tabir kabar tentang Xiaoyan. Sejak bergabung dengan Pavilion Fengxiang, Xiaoyan memilih istana manusia, yang paling lemah di antara 3 istana. Di bawah bimbingan Zhu Jin, dia pernah berendam di kolam Kaisar Xuanling, lalu menjalani latihan bertahun-tahun di gurun kematian. Sekembalinya, kekuatannya melonjak drastis hingga meraih peringkat pertama dalam kompetisi tim Pavilion Fengxiang. Kini dia tengah menyerap hadiah utama, dan diperkirakan telah mencapai Dodi bintang 6 tahap akhir. Mendengar itu, Yuru merasa lega dan bangga. Dia teringat janji lama, bahwa kelak saat dia menembus bintang 6, dia akan membutuhkan bantuan Xiaoyan. Dengan mengumpulkan keberanian, Yuru meminta izin untuk menemui Xiaoyan dalam peristiwa reruntuhan yang akan datang. Meski hubungan Pavilion Wanhua dan Pavilion Fengxiang dipenuhi permusuhan, Huaxin memilih melindungi murid kesayangannya dan bersedia menekan penentangan internal. Namun ketika Yuru menanyakan kemungkinan mendamaikan dendam lama antara Huaxin dan Pavilion Fengxiang, jawaban yang keluar dari mulut Huaxin amat keras. "Mustahil, kecuali langit runtuh, kecuali dia berlutut dari Pavilion Fengxiang sampai ke sini, dan kecuali aku mati. Selain itu, dendam ini tak akan pernah selesai." Aura dosian meledak, menandakan kebencian yang tak tergoyahkan. Yuru segera menyadari perubahan besar pada aura gurunya. Gejolak kekuatan Huaxin yang sebelumnya meledak-ledak membuatnya khawatir, sehingga dia buru-buru memastikan keadaan sang guru. Huaxin dengan cepat menenangkan diri, menarik kembali auranya, dan menjelaskan bahwa dia hanya sempat kehilangan kendali emosi. Meski Yuru sangat cerdas dan berpengalaman, kali ini dia benar-benar tidak mengerti. Dia tidak mengetahui sama sekali kebencian mendalam antara gurunya dan Pavilion Fengxiang. Rumor yang beredar di luar memang menyebut adanya hubungan rumit di masa lalu antara penguasa Pavilion Fengxiang, penguasa Pavilion Wanhua, dan penguasa sekte racun. Namun cerita itu terlalu dibesar-besarkan dan tidak pernah dijelaskan secara jelas. Huaxin tidak ingin muridnya terseret urusan lama tersebut. Dia langsung mengalihkan fokus Yuru pada hal yang jauh lebih penting. Reruntuhan besar yang akan muncul kurang dari setengah tahun lagi. Di dalam reruntuhan itu terdapat token beri bulan, benda yang wajib dia dapatkan. Selain itu, banyak kekuatan besar lain juga tengah mengincarnya, sehingga persiapan tidak boleh lengah.
Setelah menegaskan pentingnya misi tersebut, Huasin mengajak Yuru kembali ke Pavilion Wanhua untuk mengurus berbagai urusan internal sekte. Namun tepat saat mereka hendak berangkat, teriakan panjang mengguncang langit. Ekspresi Huasin langsung berubah buruk. Dia mendongak dan melihat sebuah sosok samar berdiri di udara di atas Pavilion Wanhua. Meski wujudnya tidak jelas, kekuatan hidup dan mati yang menyelimuti sosok itu sangat terang. Cukup untuk membuat siapapun gemetar. Sin-er, aku Ventian. Aku datang untuk menebus dosa. Sosok kurus itu berdiri tegak di udara. Tak seorang pun berani meremehkannya, karena aura yang dia pancarkan cukup untuk menekan seluruh Pavilion Wanhua sendirian. Dia adalah Ventian, penguasa Pavilion Vensiang, seorang dosian sejati. Brengsek, 5 ahli puncak Pavilion Wanhua segera muncul dan mengepungnya. Meski mereka semua adalah pilar sekte, tak seorang pun berani bertindak gegabah. Perbedaan tingkat kekuatan terlalu jelas. Ventian dengan tenang meminta agar Huasin keluar menemuinya, menunjukkan bahwa tujuan kedatangannya hanya satu. Huayun, tangan kanan Huasin, mencoba menghalanginya dan bahkan menyarankan agar Ventian pergi. Dia tahu betul bahwa jika Huasin muncul, konflik ini akan berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Namun Ventian justru menyatakan bahwa dia memang tidak berniat pergi hidup-hidup. Tak lama kemudian, aura yang sangat dikenal Ventian akhirnya muncul. Huasin turun tangan sendiri, membawa amarah dan niat membunuh yang telah dia pendam bertahun-tahun. Dia langsung menghadapi Ventian tanpa ragu sedikit pun. Ventian tidak melawan. Dia justru membuka dirinya, mengakui kesalahan masa lalu dan menyatakan bahwa perasaannya terhadap Huasin serta wanita lain adalah satu-satunya hal yang pernah dia anggap tulus. Pengakuan ini justru memicu kebencian Huasin semakin dalam. Huasin memerintahkan seluruh bawahannya untuk mundur. Ini adalah urusan pribadi, bukan konflik antar sekte. Melihat itu, Huayun hanya bisa tersenyum pahit. Dia terlalu mengenal Ventian. Pria itu dikenal berbakat luar biasa sejak muda, memiliki hubungan dekat dengan banyak wanita, dan yang paling fatal pernah menjalin keterikatan dengan 2 wanita terpenting sekaligus, penguasa Pavilion Wanhua dan penguasa sekte racun saat ini. Namun meski reputasinya rumit, Huayun yakin satu hal, Ventian bukan orang licik yang bermain kotor. Ledakan amarah yang telah lama terpendam akhirnya pecah. Pada saat yang sama, di wilayah terpencil 100.000 tanah gersang, di markas sekte racun, seorang wanita membuka matanya. Jika kau berani menyentuhnya, Huasin, Pavilion Wanhua akan hancur. Sosok itu melesat, meninggalkan jejak kabut racun pembunuh di sepanjang jalan, menuju Pavilion Wanhua dengan kecepatan ekstrim. Konflik 3 pihak pun resmi meledak. Di langit markas Pavilion Wanhua, suara Huasin menggema penuh kebencian. Ventian, pergilah ke neraka. Aura mengerikan langsung meledak dari tubuhnya. Kekuatan hidup dan putih kehidupan kematian berpadu sempurna. Tanda mutlak seorang dosian sejati. Tekanan itu membuat langit bergetar. Melihat pemandangan itu, Huayun bergumam lirih. Penguasa Pavilion benar-benar marah kali ini. Tanpa ragu sedikit pun, Huasin menyatukan kedua tangannya dan melancarkan serangan mematikan. Kekuatan dosian itu menghancurkan ruang udara, menciptakan badai kehancuran yang mengamuk di langit. Ventian tidak menghindar. Dia menatap serangan itu dengan tenang dan berkata pelan, "Jika kematianku bisa menukar pengampunanmu, maka aku rela mati 100 kali." Namun tepat sebelum serangan itu menghantam tubuhnya, ruang di depannya terdistorsi. Sebuah tangan giok putih muncul, diselimuti kabut ungu berkilauan, dokir racun tingkat tertinggi. Tak perlu ditebak lagi, hanya satu orang di dunia ini yang mampu mencapai tingkat itu, penguasa sekte racun. Dia muncul dan langsung menahan serangan Huasin, memaksa kekuatan itu berhenti hanya 1 meter dari Ventian. Huasin langsung menyadari kehadirannya, dan kebencian lama kembali bergejolak di dadanya. Baginya, wanita ini adalah simbol kegagalan masa lalu, seseorang yang akhirnya dipilih Ventian. Ventian sendiri terkejut. Dia datang ke Pavilion Wanhua dengan tekad menanggung konsekuensi apapun, bahkan kematian. Dia tidak pernah berniat menyeret penguasa sekte racun ke dalam konflik ini. Namun wanita itu datang bukan demi cinta semata. Dia mengaku bahwa Ventian tidak boleh mati apapun alasannya. Huasin langsung tersulut. "Omong kosong. Ini wilayah Pavilion Wanhua. Jangan kira aku takut hanya karena kau juga seorang dosian," ucap Huasin. Ketegangan memuncak. Saat penguasa sekte racun mencoba membawa Ventian pergi, Huasin langsung mengejar dengan serangan tajam. Pada saat itulah Ventian mengambil keputusan. Dia mendorong penguasa sekte racun menjauh dan berkata dengan suara lemah namun tegas, "Xiuhan, terima kasih, tapi semua ini berawal dariku. Biarkan aku yang mengakhirinya." Detik berikutnya, serangan Huasin menghantam tubuh Ventian secara langsung. Bum! Tubuh Ventian terpental, darah muncrat dari mulutnya. Penguasa sekte racun berteriak marah dan putus asa. "Ventian, dasar bodoh!" Huasin terdiam di langit.
Dia tidak menyangka Ventian benar-benar tidak melawan. Serangan barusan meski tak dilepaskan sepenuhnya, tetap cukup untuk menghancurkan tubuh seseorang. Tanpa sadar, Huasin melesat mendekat. Di dalam hatinya muncul kepanikan yang tak ingin dia akui. Ventian, meski kesakitan, justru tersenyum pahit dalam hatinya. Tubuhnya hancur, namun tujuannya tercapai. Dia berhasil mengguncang hati Huasin. Pada saat ini, Huasin berdiri tepat di hadapan Ventian, menatapnya dengan tajam. Dengan nada dingin bercampur emosi, dia bertanya, "Ventian, apa kamu sudah gila?" Ventian tersenyum pahit. Meski tubuhnya baru saja dihantam serangan Dosian hingga memuntahkan darah, fisiknya yang telah ditempa oleh kekuatan Dosian membuatnya masih mampu berdiri. Dengan suara tenang dia menjawab, "Seperti yang sudah kukatakan, aku datang untuk menebus kesalahanku. Selama kamu belum memaafkanku, kalau kamu ingin membunuhku silakan." Ucapan itu membuat Huasin terdiam sejenak. Dia menoleh ke sekeliling dan menyadari terlalu banyak orang telah berkumpul menyaksikan semua ini. Akhirnya dia berkata singkat, "Terlalu banyak orang di sini. Kita ganti tempat." Tanpa menunggu jawaban Ventian maupun penguasa sekte racun, Huasin mengibaskan tangannya. Energi dahsyat langsung menyelimuti mereka bertiga, dan dalam sekejap ketiganya menghilang tanpa jejak. Keputusan ini menunjukkan bahwa meski dipenuhi kebencian, Huasin belum sepenuhnya memutuskan untuk membunuh Ventian. Setelah ketiganya menghilang, ketegangan di pavilion Wanhua perlahan mereda. Huayun menyadari bahwa penguasa pavilionnya masih menyimpan perasaan lama. Dia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa tragedi besar berhasil dihindari untuk sementara. Para murid yang menyaksikan kejadian itu pun diperingatkan agar kembali berlatih. Sekaligus diingatkan akan kekuatan sejati seorang Dosian, sebuah puncak yang hampir mustahil diraih. Sementara itu, peristiwa tersebut juga menimbulkan gelombang reaksi di istana Kekaisaran Xuanling. Raja Xuanling yang sedang duduk di singgasananya dengan cepat menyadari kemunculan aura khas penguasa sekte racun. Raja Xuanling merenung sejenak, sepertinya hubungan antara sekte racun dan pavilion Wanhua juga tidak sederhana. Tak lama kemudian, suara santai terdengar. Yang Mulia terlihat sangat sibuk. Itu adalah Wensi, guru negara Kekaisaran Xuanling. Dia melangkah masuk sambil mengipasi dirinya dengan kipas giok. Raja Xuanling tersenyum tipis. "Guru negara datang, silakan duduk." Wensi menatap sekeliling lalu berkata pelan, "Segalanya sudah mulai bergerak, tapi jika Yang Mulia ingin berhasil, masih diperlukan beberapa pengorbanan." Ucapan itu membuat Raja Xuanling mengerutkan kening. "Pengorbanan lagi?" katanya dengan nada kesal. Dia merasa telah mengorbankan terlalu banyak, namun belum mendapatkan hasil sepadan. Wensi menghela nafas dan berkata serius, "Kita sudah sejauh ini, tidak ada jalan mundur." Kemudian Wensi mengingatkan bahwa posisi Raja Xuanling semakin rapuh, baik karena tekanan internal istana maupun ketidakpuasan sang mantan kaisar yang masih menjaga lantai ketujuh istana bawah tanah. Wensi melanjutkan dengan hati-hati bahwa tanpa restu ayahnya, bahkan jika Raja Xuanling memperoleh darah Medusa, dia tetap tak akan mampu menelan api suci. Pikiran Raja Xuanling berputar cepat, hingga akhirnya dia teringat sesuatu yang mengerikan. Kekuatan Dosian lama yang pernah disegel oleh tatapan membatu Medusa. Jika kekuatan itu bisa direbut, mata Raja Xuanling berbinar. Setelah mendengar rencana Wensi, ambisi Raja Xuanling semakin menguat. Dia menyadari bahwa konflik terbuka, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan akan segera terjadi. Baginya, tahta Raja Xuanling bukan sesuatu yang bisa dipertahankan dengan kelembutan. Dengan tawa penuh ambisi, Raja Xuanling menegaskan bahwa pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai, dan siapapun yang lengah akan tersingkir tanpa ampun. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.